Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama yaitu konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai ideologi negara yang artinya merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya dan agama. Artinya mampu mengkoordinir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan demikian juga pula halnya dalam aktivitas ilmiah ataupun dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi berperan penting sebagai lampu normatif, artinya mampu mengendalikan ilmu pengetahuan teknologi agar tidak keluar dari cara berpikir, cara bertindak bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai ilmu pengetahuan teknologi mengacu pada beberapa pengertian. Yang pertama yaitu bahwa setiap ilmu pengetahuan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap ilmu pengetahuan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harusnya tidak menyertakan nilai-nilai Pancasila. Maksudnya harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan teknologi Indonesia, artinya mampu mengendalikan cara bertindak, cara berpikir bagi bangsa Indonesia. Yang keempat yaitu bahwa setiap pengembangan ilmu pengetahuan teknologi Indonesia harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan memperbumikan ilmu, atau artinya yaitu memperluas ilmu. Yang kedua yaitu agensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Untuk agensi itu sendiri artinya yaitu hal mendesak ataupun hal yang sangat penting harus dilakukan. Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu pengetahuan harus bertoleransi akan keyakinan agama masyarakat. Karena apa? Karena perkembangan ilmu pengetahuan tidak boleh mengikuti keyakinan agama. Ilmu pengetahuan memungkinkan kita menyeragamkan budaya, menormalisasikan, mengintegrasi masyarakat, dan memungkinkan untuk memperkuatnya pembangunan dan identitas nasional atau ideologi nasional. Adapun pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu yaitu yang pertama pluralitas. Pluralitas nilai yang berkembang dalam masyarakat Indonesia sekarang ini seiring dengan kemajuannya ilmu pengetahuan teknologi menimbulkan beberapa perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi itu sendiri terhadap lingkungan yaitu berada di titik yang membahayakan ekstensi kehidupan manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu pengembangan iptek yang didominasi oleh negara-negara barat dengan politik global ikut mengenakan nilai-nilai khas ataupun setelah campur nilai kepribadian yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sekarang di era globalisasi, ilmu pengetahuan teknologi khususnya bagian barat sangat cepat masuk di Indonesia. Maka dari itu sangat diperlukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu agar tidak merusak kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Contohnya seperti halnya gotong royong, bermasyarakat, solidaritas dan lain sebagainya. Oleh karena itu ada beberapa alasan kenapa sih Pancasila itu diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, kerusakan lingkungan. Sekarang sering terjadi kerusakan lingkungan, contohnya seperti longsor, banjir dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh tambang batu bara, minyak, biji besi, emas dan lainnya yang dilakukan di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Papua dan lainnya yang menggunakan teknologi itu sendiri. Yang kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang berpengaruh pada cara bertindak,
dan berpikir masyarakat yang cenderung pragmatis. Artinya penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia ini kadang tidak sesuai dengan penggunaan yang seharusnya. Dari sumber historis, yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu belum banyak dibicarakan pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia, mengingat para pendiri yang termasuk cendekia itu masih disebutkan dalam pemetaan dan pemecahan bangsa yang baru saja terbebas dari penjajahan. Tindakan dan pemikiran mereka itu masih terfokuskan dalam dalam membangun bangsa dan negara. Sedangkan segelintir atau sebagian dari rakyat Indonesia yang mengenyam pendidikan pada masa penjajahan, merekalah yang menjadi pelopor bagi kebangkitan bangsa Indonesia. Sehingga ketika negara Indonesia merdeka diproklamasikan, mereka itu merasa perlu mencantumkan aspek kesejahteraan dan pendidikan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sila-sila pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan amanat dari para pendiri negara untuk mengangkat dan memajukan kesejahteraan dalam artian untuk meningkatkan perekonomian dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia agar setara dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Soekarno selalu menyinggung tentang perlunya sila Pancasila dijadikan blueprint bagi setiap pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia, karena kalau tidak akan terjadi kemunduran dalam pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu itu baru mulai dirasakan sebagai kebutuhan yang mendasar sekitar tahun 1980-an. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yang ditemukan oleh Profesor Notonegoro yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk digunakan sebagai asas dan pendirian hidup, sebagai suatu pangkal sudut pandang dari objek ilmu pengetahuan dan juga subjek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki. Kunto Wijoyo dalam artikelnya Pancasila sebagai orientasi pengembangan humaniora di Indonesia bertitik tolak dari kesadaran bahwa manusia hidup di tengah-tengah tiga lingkungan, yaitu yang pertama, lingkungan material yang terkait dengan buatan manusia, rumah, jembatan, dan peralatan. Yang kedua yaitu lingkungan sosial, yaitu organisasi sosial dan sosialisasi. Yang ketiga yaitu lingkungan simbolik, yaitu segala sesuatu yang meliputi makna dan komunikasi seperti mite dan nyanyian. Yang kedua yaitu sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sebagai sumber sosiologis, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat kita temukan dalam sikap masyarakat yang peka terhadap isu-isu ketuhanan dan kemanusiaan di balik peristiwa yang terjadi di masyarakat. Misalnya itu dalam pembangunan dibangunnya pusat tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu. Hal ini diakibatkan dengan isu-isu ketuhanan dan kemanusiaan. Isu ketuhanan misalnya itu perkembangan iptek setiap kali tidak memperhatikan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga yaitu sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dianggap ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila itu sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu. Antara lain dapat dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar Dr. Honoris Causa pada di UGM pada tanggal 19 September 1951. Dengan demikian Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu pada Orde Lama belum secara eksplisit ditemukan, tetapi Soekarno dikaitkan langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal. Pada zaman Orde Baru, Presiden Soekarno menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu itu pada Kongres Pengetahuan Nasional 4 pada tanggal 18 September 1986 di Jakarta. Demikian pula halnya dengan
zaman Orde Baru, meskipun Pancasila ditetapkan sebagai satu-satunya asas organisasi politik dan kemasyarakatan, tetapi penegasan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu itu belum diungkapkan secara tegas. Menjelaskan materi tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu itu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai Orde Baru. Nah, penyelenggara negara ini hanya menyinggung tentang pentingnya keterkaitan antara Pancasila dan pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan. Nah, terus Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu itu mulai diperhatikan di beberapa perguruan tinggi seperti di Universitas Gadjah Mada. Nah, pada waktu itu Universitas Gadjah Mada itu menyelenggarakan seminar nasional yang tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu pada tahun 1987 dan simposium dan sarasehan nasional tentang Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional di tahun 2006. Namun pada kurun waktu akhir-akhir ini belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan dengan perkembangan iptek di Indonesia. Yang kedua, argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, di sini tuh ada beberapa tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama itu kapitalisme. Kapitalisme ini kan menguasai hampir seluruh perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Yang akibatnya itu ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila itu terhambat. Itu nilai-nilai Pancasila itu penerapannya itu tidak secara luas. Nah, terus upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis oleh Profesor Mutyanto pada tahun 1980-an itu belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. Nah, yang kedua itu globalisasi. Globalisasi ini menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia itu lebih mementingkan daya konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ketiga itu konsumerisme. Nah, konsumerisme ini menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Terus Pancasila sebagai pengembangan ilmu itu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Yang keempat itu pragmatisme. Pragmatisme itu berorientasi pada 3 ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil. Nah, pragmatisme ini yang mewarnai sebagian besar masyarakat Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya. Lanjut ke materi yang kelima. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Yang pertama yaitu esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dikemukakan oleh Profesor Wahyudi Setiawan. Beliau mengungkapkan yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama memberikan arahan bahwa manusia yang hidup di dunia ini ibarat sedang menempuh sebuah ujian, di mana hasil dari sebuah ujian akan menentukan kehidupan di akhirat nanti. Salah satu ujiannya yaitu manusia dituntut untuk selalu melakukan kebaikan dan tidak melakukan kerusakan di bumi ini. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini memberikan arahan yang bersifat universal dan asas kemanusiaan atau humanisme, menghendaki agar setiap orang harus bersikap sebagaimana kodratnya sebagai manusia, yaitu seperti memiliki keinginan, kebutuhan material yang cukup, esensial yang dihargai, penyampaian pendapat, dan penerapan nyata dalam lingkungannya, serta bekerja sesuai dengan kemampuan tertinggi. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila ketiga ini memberikan landasan esensial untuk keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerjasama yang sinergi antara individual dengan kelebihan dan
Sila keempat ini memberikan arahan, yaitu berupa asas kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia adalah oleh dan untuk rakyat semua. Sila keempat ini juga memberikan arahan untuk memanajemen sebuah keputusan, baik itu pada tingkat regional, nasional, atau pada ruang lingkup yang lebih kecil. Yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini memberikan arahan agar tidak adanya jurang pemisah kesejahteraan antara warga negara Indonesia. Para ilmuwan dan ilmu teknik yang mengelola industri, lebih tepatnya, harus memperhatikan kemajuan perusahaan, namun harus juga memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Yang kedua yaitu urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Apa sih pentingnya Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan? Yang pertama yaitu perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini lebih berakar pada hilangnya nilai-nilai dari budaya dari bangsa Indonesia itu sendiri, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia lebih beradaptasi dengan kebudayaan Barat. Yang kedua yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga dalam perguruan tinggi, prodi-prodi yang lebih diminati yaitu prodi yang lebih terserap oleh pasar atau dunia industri. Yang terakhir yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya mensejahterakan masyarakat elit yang mengembangkan ilmu. Itu Pancasila sebagai paradigma perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar filosofi yang tentunya dalam perkembangan ilmu pengetahuan, Pancasila sebagai rambu-rambu yang harus diikuti, baik itu pada nilai moral ataupun spiritual, sehingga dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa bangsa Indonesia mencapai sebuah kebahagiaan yang lahir dan batin. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Sugito. Beliau berpendapat bahwa mengejar kemajuan material bukanlah sebuah tujuan final, namun harus memperhatikan aspek-aspek spiritual, sehingga dalam perkembangan ilmu pengetahuan harus mengarah untuk tercapainya kebahagiaan lahir dan batin. Mungkin Pada pagi hari ini akan dibacakan kesimpulan. Jadi yang pertama, konsep Pancasila sebagai dasar yang mengandung arti bahwa nilai Pancasila merupakan pedoman normal bagi penyelenggara negara. Konsentrasi ungkapan tersebut berarti bahwa semua penyelenggara negara dan pengendalian pemerintah provinsi Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan mencerminkan nilai dari Pancasila tersebut.